Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas bab 3 tentang materi dan perubahannya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas A, B, C, D dan bagian E pada lambang unsur dan rumus kimia kita sudah bahas. Dan tinggal satu bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang persamaan reaksi bagian E ya. Nah, lambang unsur rumus kimia kita sudah pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Pengertiannya dulu. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan zat-zat kimia yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa perubahan kimia itu yang disebut dengan reaksi kimia. Kenapa terjadi? Ada yang disebut perubahan fisika, ada yang disebut perubahan kimia. Kenapa disebut perubahan kimia? Karena dalam perubahan kimia itu terjadi suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi bisa dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, contohnya ini. Suatu reaksi kimia, misalkan ini ada dua buah benda, dua buah zat yang bereaksi. Ini yang hitam C, putihnya ini adalah H. Benda ini atau zat ini bereaksi dengan benda ini menghasilkan zat namanya ini. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Jika ini C yang hitam itu dilambangkan atau ini adalah melambangkan atom C, kemudian yang putih itu melambangkan atom H, dan yang merah ini adalah melambangkan atom O, maka ini bisa kita lihat sebagai yang pertama ini adalah CH4, artinya C-nya 1, atom C-nya 1, atom H-nya ada 4, maka senyawa ini disebutnya CH4. Nah, kemudian ini yang merah 2 ini adalah O, ini adalah O, berarti dia adalah O2. Nah, kenapa di depannya ada tulisan 2 lagi? Karena O2, atas ada O2, bawah ada O2, artinya O2-nya ada 2, maka ditulis 2O2. Kalau orang kan ada 2 orang, ditulisnya 2 orang. Nah, ini O2-nya ada 2, maka ditulisnya 2O2. Nah, kemudian tanda panah ini disebutnya menghasilkan reaksi kimia antara CH4 dan 2O2 menghasilkan di sini senyawanya 1 unsur C, kemudian 2 unsur O. Maka menghasilkan nama bendanya adalah senyawanya CO2. C-nya 1, O-nya 2. Ditulis seperti ini. Dan selain CO2 juga menghasilkan OH2O, H-nya yang putih ini H ya, H-nya 2, O-nya 1, H2O. Karena H2O-nya ada 2, maka ditulis 2H2O. Nah, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan tanda panah CO2 dan 2H2O, ini yang disebut dengan persamaan reaksi. Jadi, reaksi kimia yang terjadi, benda apa bereaksi dengan benda apa, menghasilkan benda apa, itu dituliskan dalam sebuah yang disebut persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi, di sini adalah contohnya yang tadi sudah kita pelajari. Ini CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Ada beberapa istilah dalam persamaan reaksi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, yang berwarna kuning ini CH4 dan 2O2 ini disebutnya pereaksi atau reaktan. Jadi dua benda ini yang bereaksi disebutnya pereaksi ya. Kemudian sedangkan yang berwarna merah ini CO2 dan 2H2O ini disebutnya hasil reaksi atau produk. Reaksi atau preaksi dengan hasil reaksi dipisahkan oleh tanda panah. Sebelah kiri tanda panah disebutnya reaktan atau preaksi, sebelah kanan tanda panah disebutnya hasil reaksi atau produk. Jadi, berapapun bendanya, kalau dia berada di sebelah kiri tanda panah disebutnya preaksi, gitu ya. Kemudian, nah ini ada angka 2 di depan O2, kemudian di sini ada lagi di depan H2O juga ada angka 2. Ini disebutnya adalah
koefisien reaksi. Ya, jadi koefisien reaksi itu adalah angka yang berada di depan suatu senyawanya. Jadi koefisien reaksi dari O2 adalah 2, koefisien reaksi dari H2O adalah 2. Kemudian berapa koefisien reaksi dari CH4 dan CO2? Apakah tidak ada koefisien reaksinya? Ada. Kalau tidak ditulis angkanya, maka disebut koefisien reaksinya 1. Ya, jadi sekali lagi, koefisien reaksi adalah angka yang berada di depan senyawa yang bereaksi dan hasil reaksi. Ya. Kemudian, nah ini di belakang suatu senyawa ada di dalam kurung G. Kemudian ini di belakang O2 juga ada G. Di belakang CO2 juga ada G. Di belakang H2O ada L. Ini disebutnya adalah wujud zat. Jadi ini menunjukkan apa wujud benda-benda yang sedang bereaksi ini. Nah, wujud benda ini ada 4. Yang pertama adalah yang dilambangkan seperti ini, G, ini menandakan adalah gas. Jadi wujud CH4, O2, dan CO2 ini ketika bereaksi dan ketika hasil reaksinya ini adalah berwujud gas. Sedangkan yang L, ini adalah L ya, L itu dari liquid artinya cairan, jadi H2O itu bentuknya atau wujudnya berwujud cairan. Kemudian, belum. Yang S itu ada lagi selain 2G dan L ini ada lagi yang dilambangkan dengan S artinya solid, itu adalah bentuknya berarti wujudnya padatan. Dan yang terakhir yang ditulis dengan AQ, ini adalah aqueous atau larutan. Nah, kemudian kita akan belajar menyetarakan persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu ditulis senyawa yang bereaksi dan hasil reaksinya, dan ada disebut menyetarakan persamaan reaksi. Menyetarakan persamaan reaksi artinya kita menyamakan jumlah benda yang sebelah kiri tanda panah dengan jumlah benda sebelah kanan tanda panah. Artinya gini, kalau satu orang bisa membuat 2 buah bola misalkan, maka berapa buah bola yang bisa dihasilkan oleh 2 orang? Nah, berarti kan kita harus sama. Kalau satu orang 2 bola, berarti 2 orang 4 bola. Nah, ini disebutnya menyamakan. Nah, ini dalam suatu reaksi kimia, tidak hanya benda saja, tetapi juga kita harus menyamakan jumlah bendanya, jumlah zatnya. Nah, contoh yang pertama, Na ini wujud bendanya S, berarti dia solid, padatan, ditambah atau bereaksi dengan O2, oksigen yang berwujud gas, menghasilkan Na2O yang berwujud gas. Nah, di sini ada Na, ada O2, dan ada Na2O. Cara menyetarakan persamaan reaksi adalah kita tinggal menyamakan jumlahnya. Nah, kita lihat di sini. Na ini tidak ada angka di belakang, tidak ada angka di depan, berarti Na jumlahnya 1 sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan jumlah Na adalah Na2, berarti Na-nya jumlahnya ada 2. Di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2, maka kita harus samakan. Cara menyamakannya, yang sedikit kita imbangkan, kita samakan dengan yang banyak. Kalau ini 1, ini 2, berarti yang sebelah kiri kita kalikan 2. 2Na. Menyetarakan persamaan reaksi, kita menambahkan angka, jadi koefisien reaksinya yang kita tambah. Jadi ketika kita misalkan satu orang 2 mata, ya, kalau kita membutuhkan 4 mata, bukan satu orang ditambah matanya jadi 1 orang 4 mata, bukan, tetapi kita tambah orangnya menjadi 2 orang. Kalau 2 orang berarti jadi kan 4 mata, gitu ya maksudnya. Jadi ketika kita menyamakan Na dengan Na2, bukan kita menambahkan angka 2 di belakang Na biar sama seperti ini. Ini berarti kita merubah bendanya. Sama seperti orang matanya 2, kita tidak bisa merubah orang menjadi bermata 4, itu namanya merubah orangnya. Tetapi yang kita tambahkan adalah jumlah orangnya. Nah, ini yang kita tambahkan adalah jumlah bendanya, yaitu dengan menambahkan koefisien. Berarti kalau 2Na, Na-nya ada 2 kali. Nah, sekarang jumlahnya 2Na, ini kan Na-nya ada 2. Di sini dengan Na2 sama-sama jumlahnya menjadi 2.
gitu ya. Jadi menyetarakan persamaan reaksi dengan menambahkan koefisien, menambahkan angka di depannya. Nah, sekarang Na sudah sama-sama 2. Sekarang kita lihat O-nya. Sebelah kiri O-nya ada 2, O2 berarti O-nya ada 2, sedangkan sebelah kanan O-nya ada 1. Berarti yang kita samakan adalah O sebelah kanan. Dengan cara apa? Tidak menambahkan angka 2 di belakang, tetapi menambah koefisiennya menjadi 2Na2O. Jadi angka koefisien ditambah. Kalau 2Na2O berarti O-nya dikalikan 2, jadi jumlahnya 2. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2, sudah sama. Sudah selesai sampai sini? Belum. Ternyata karena kita menambahkan angka 2 di depan Na2O tadi, maka Na-nya juga jadi berubah jumlahnya. Di sini, yang tadinya Na2 jumlahnya ada 2, sekarang ditambah angka di depan, maka Na2-nya menjadi 4. Nah, berarti beda lagi dong dengan ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita samakan lagi, kita sesuaikan lagi Na-nya. Menjadi 4Na. Nah, sekarang kita lihat, kita cek. 4Na, berarti Na-nya ada 4. Sebelah kiri ada 4. Sebelah kanan, 2Na2. Berarti 2 dikalikan 2. Na-nya ada 4. Kiri, 4. Kanan, 4. Sudah sama. Sekarang O. Sebelah kiri ada O2, berarti O-nya ada 2. Sebelah kanan juga O-nya ada 2 kali, berarti O-nya 2. Kiri 2, kanan 2. Ini disebutnya berarti reaksi ini sudah setara. Ya, paham? Sekarang ya, Ibu ulangi lagi contoh yang kedua biar lebih paham ya. Di bagian bawah ada contoh persamaan reaksi C2H8 ditambah dengan O2, bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Intinya sama, kita menyamakan jumlah. Menyamakan jumlah dengan menaruh koefisien di depan senyawanya. Jadi satu orang menjadi bermata 4, bukannya satu orang matanya ditambah, tetapi orangnya yang ditambah ya. Sekarang kita lihat satu persatu. C2 berarti C-nya jumlahnya ada 2 sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan C-nya ada 1. Maka kita ganti yang sebelah kanan menjadi 2CO2. C-nya sudah sama-sama 2. Sekarang H. Sebelah kiri H-nya ada 8, H8, sedangkan sebelah kanan baru ada 2. Maka H sebelah kanan kita ganti menjadi 4H2O. Jadi H2-nya ada 4 kali, jadi ada 8. H sudah setara, C sudah setara, sekarang O. Sebelah kiri ada O2, jumlahnya ada 2, sedangkan sebelah kanan di yang pertama ada O, di yang kedua ada O. Kita jumlahkan O-nya. Nah, sebelah yang satu. O2-nya ada 2, berarti di sini ada 4O. Kemudian di sini O-nya 1 ada 4 kali, berarti O-nya ada 4. Di sini 4, di sini 4, berarti O-nya jumlahnya ada 8. Sebelah kanan O-nya ada 8, sedangkan sebelah kiri baru ada 2. Maka yang sebelah kiri O-nya kita ganti, ini harusnya 4 ya, 4O2, jadi ada 8. Di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan ada 8. Nah, itu tentang persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi. Berarti dengan selesainya persamaan pembahasan tentang persamaan reaksi, maka bab yang ketiga ini tentang materi dan perubahannya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipelajari. Kalau ada yang belum paham, silakan diulang lagi videonya, termasuk video-video yang sudah pada pertemuan sebelumnya. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.